Lu pernah ngerasa bingung antara kagum dan khawatir dalam satu waktu? Gua ngerasain itu belakangan ini. Di satu sisi, kita punya pemimpin yang kelihatan tegas, berani ambil keputusan, dan ngasih solusi yang beda dari biasanya. Tapi di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang dilontarin akhir-akhir ini bikin banyak orang garuk kepala. Satgas Pemberantasan Premanisme dibentuk buat bersihin jalanan dari oknum yang ngeresahkan masyarakat. Terlihat gagah, tapi juga ngebuka ruang tanya. Seberapa jauh batas antara ketegasan dan represif? Belum selesai publik mencerna soal itu, muncul lagi rencana kontroversial. Vasektomi jadi syarat buat dapat bantuan sosial. Ini langsung nyentil urusan yang paling pribadi, tubuh dan pilihan hidup. Banyak yang dukung karena dianggap sebagai langkah berani buat ngatur angka kelahiran dan pemerataan bantuan. Tapi banyak juga yang ngerasa itu bentuk pemaksaan yang nyamar jadi kebijakan. Karena sejatinya, bantuan sosial itu hak dasar, bukan hadiah yang bisa ditukar sama keputusan tubuh seseorang. Dan yang terakhir, pendidikan militer untuk anak-anak yang dianggap bermasalah. Ada orang tua yang senang karena anaknya bisa dapat disiplin dan arah hidup. Tapi nggak sedikit juga yang khawatir, takut cara pendekatannya keras dan bisa ngebekas trauma. Ini bukan cuma soal mendidik, tapi soal cara kita memahami kenapa anak bisa jadi bermasalah. Apakah akar masalahnya udah kita gali? Atau kita cuma mau potong langsung ke tindakan? Gua ngerti, tiap pemimpin pasti pengen ninggalin jejak, bikin perubahan yang enggak biasa. Tapi waktu 3 kebijakan ini muncul berdekatan, masyarakat jadi terbelah. Antara yang percaya ini bentuk solusi, dan yang khawatir ini bisa geser nilai kemanusiaan. Gua pribadi nggak buru-buru ambil posisi, tapi gua ngerasa penting banget buat kita semua mikir bareng. Karena ketika kebijakan nyentuh soal hak, tubuh, dan masa depan anak-anak, yang dipertaruhkan bukan cuma angka, tapi nurani. Sekarang, gue cuma pengen kita tanya sama diri sendiri. Ini bentuk ketegasan atau sinyal bahwa arah kita pelan-pelan berubah tanpa sadar? Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme jadi salah satu langkah cepat yang langsung menyita perhatian publik. Gerakan ini menyasar titik-titik yang dianggap rawan pungli, kekerasan jalanan, dan aksi intimidasi yang meresahkan warga, terutama di kawasan pasar, terminal, dan wilayah padat ekonomi informal. Pemerintah daerah menggandeng aparat kepolisian dan unsur sipil untuk bergerak langsung ke lapangan, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Satgas ini diisi oleh petugas berseragam lengkap yang siaga di titik strategis setiap harinya. Dalam pelaksanaannya, Satgas ini mulai mendata individu-individu yang dicurigai kerap melakukan tindakan premanisme, lalu mengarahkan mereka pada proses pembinaan atau penindakan jika ditemukan bukti kuat. Langkah ini menandai pendekatan baru yang lebih sistematis dan terkoordinasi dibanding razia-razia sporadis yang selama ini dilakukan. Pendekatannya dinilai cepat dan terukur, namun tidak lepas dari sorotan karena dinilai berpotensi menyasar warga kecil yang belum tentu bersalah secara hukum. Respons masyarakat pun terbelah. Sebagian merasa lebih tenang karena merasa ada tindakan nyata atas keresahan mereka selama ini. Tapi sebagian lain, terutama dari kelompok pengamen, juru parkir liar, dan pelaku ekonomi informal, merasa terancam karena khawatir akan terjadi salah tangkap atau perlakuan sewenang-wenang. Belum ada kejelasan detail mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi warga yang terjaring tapi tak terbukti bersalah, yang membuat isu ini jadi bahan diskusi serius di ruang publik. Di balik semua ini, muncul satu pertanyaan mendasar. Bagaimana menjamin penertiban berjalan tanpa mengorbankan keadilan? Sebab dalam setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, kepekaan sosial dan pengawasan yang transparan bukan cuma pelengkap, tapi keharusan mutlak. Satgas ini memang hadir dengan semangat penegakan ketertiban, tapi tanpa kerangka evaluasi yang jelas, langkah tegas bisa bergeser jadi tekanan diam-diam yang mengikis rasa aman itu sendiri. Rencana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial langsung memantik respons keras dari berbagai kalangan. Masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia, dan tokoh agama mempertanyakan urgensi dan arah kebijakan tersebut yang dinilai menyentuh aspek paling pribadi dalam kehidupan seseorang. Vasektomi yang seharusnya menjadi keputusan sukarela antara individu dan pasangan justru diletakkan sebagai prasyarat administratif yang berimbas pada hak dasar warga negara untuk mendapat perlindungan sosial dari negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan sosial bukan lagi bentuk kehadiran negara,
tetapi menjadi alat tekanan yang bersifat sepihak. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini dimaknai sebagai bentuk pengendalian populasi dan upaya untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran kepada keluarga yang dianggap mampu mengelola jumlah anggota rumah tangga. Logika yang dibangun adalah efisiensi anggaran dan kontrol terhadap beban sosial yang meningkat tiap tahunnya. Namun, pendekatan ini memperlihatkan pola pikir yang menempatkan tubuh masyarakat miskin sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang punya hak memilih. Ketika seseorang harus mengorbankan otonomi tubuhnya demi bertahan hidup atau menyekolahkan anak, maka keputusan itu bukan lagi bebas, melainkan terpaksa. Berbagai organisasi kemanusiaan menyatakan bahwa kebijakan semacam ini rawan menabrak prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak warga negara. Tidak semua laki-laki atau pasangan keluarga memiliki pemahaman utuh tentang dampak medis, psikologis, dan sosial dari prosedur vasektomi. Apalagi jika keputusan itu diambil bukan karena kemauan pribadi, melainkan dorongan kebutuhan ekonomi. Di titik ini, kebijakan yang tampak efisien di atas kertas justru bisa menciptakan ketimpangan baru yang memperdalam jurang antara warga yang mampu dan yang tidak. Tanpa dialog terbuka dan pendekatan edukatif yang menyeluruh, kebijakan ini berisiko menciptakan resistensi publik dan mengaburkan tujuan mulia dari program kesejahteraan itu sendiri. Ketika bantuan sosial mulai dipasangi syarat yang menyangkut martabat dan hak tubuh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa goyah. Negara bisa dianggap lebih memilih jalan pintas ketimbang menyelesaikan persoalan struktural yang sebenarnya menjadi akar dari kemiskinan itu sendiri. Rencana penerapan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah juga menjadi sorotan besar yang memicu banyak pro dan kontra di masyarakat. Ide ini muncul dengan niat untuk membentuk karakter anak yang dianggap tersesat dengan pendekatan disiplin ketat ala militer. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka struktur yang lebih teratur, serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Bagi sebagian orang, ini adalah solusi yang efektif untuk menanggulangi kenakalan remaja dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda yang kurang terarah. Namun, banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan menciptakan trauma dan malah memperburuk masalah, bukan menyelesaikan. Pendidikan militer memang dikenal memiliki sistem yang keras, namun di balik itu, banyak yang mempertanyakan apakah anak-anak yang berasal dari keluarga dengan masalah ekonomi dan sosial bisa sepenuhnya menyerap nilai-nilai tersebut tanpa ada dampak psikologis yang merugikan. Anak-anak yang bermasalah bukanlah sekadar produk dari ketidakteraturan atau kurangnya disiplin, tetapi seringkali mereka terjebak dalam kondisi lingkungan yang kurang mendukung atau bahkan penuh kekerasan. Menempatkan mereka dalam sistem yang lebih keras bisa saja memperburuk ketegangan dalam diri mereka, malah bukannya memperbaiki. Yang dikhawatirkan adalah mereka jadi semakin terasing. Pendidikan militer juga berpotensi memperburuk stigma sosial terhadap anak-anak yang sudah dianggap bermasalah. Bukannya memberi kesempatan kedua atau ruang untuk memperbaiki diri, kebijakan ini bisa saja memperkuat label buruk yang sudah mereka bawa. Alih-alih membuka pintu untuk rehabilitasi, kebijakan ini bisa menutup jalan untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Stigma yang muncul akibat label anak bermasalah bisa jadi sulit dihapus, bahkan setelah mereka menyelesaikan program tersebut. Alih-alih menjadikan mereka pribadi yang lebih baik, mereka bisa terjebak dalam pola pikir yang melihat diri mereka sebagai produk gagal atau kelompok yang perlu diluruskan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada anak-anak yang terjerumus dalam kenakalan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih terstruktur dan terarah. Dengan disiplin yang diterapkan dalam sistem militer, mereka bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketegasan dan kontrol diri. Namun, untuk kebijakan seperti ini, penting adanya evaluasi yang matang tentang dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak-anak, sehingga tujuan rehabilitasi dan pendidikan mereka benar-benar tercapai, bukan malah memperburuk keadaan yang ada. Tiga kebijakan ini memperlihatkan wajah baru kepemimpinan yang berani, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal batas kewenangan negara terhadap kehidupan pribadi warganya. Ketegasan memang dibutuhkan, tapi saat menyentuh hak tubuh, pilihan hidup, dan masa depan anak-anak, publik mulai bertanya, apakah ini bentuk solusi atau tekanan yang dibungkus narasi keberanian? Ketika warga kecil jadi objek utama kebijakan, risiko salah langkah makin besar, dan rasa percaya terhadap pemerintah
bisa pelan-pelan terkikis. Penting buat kita jaga keseimbangan antara ketertiban dan kemanusiaan. Negara boleh tegas, tapi harus tetap peka. Karena tujuan dari kebijakan bukan cuma menyelesaikan masalah di atas kertas, tapi memastikan bahwa rakyat tetap merasa dihargai, dilindungi, dan punya hak untuk memilih. Tanpa itu, ketegasan bisa berubah jadi luka yang diam-diam dalam.